itu tidak terelakkan. Change is inevitable. Bukan karena saya kepengen perubahan gitu. Kalau memang kondisinya belum matang, ya nggak terjadi. Karena kalau kondisinya sudah matang, ya tetap akan terjadi perubahan. Istilah ilmiahnya, kondisi objektifnya udah matang belum buat perubahan. Nah, kami mohon maaf untuk mengatakan bahwa kondisi perubahan secara subjektif sudah matang. Pertama, karena kondisi ekonomi rakyat golongan menengah ke bawah hari ini sangat susah dibandingkan dengan posisi bulan Maret dan April 1998. Karena ketika itu yang bangkrut, yang bermasalah adalah perusahaan-perusahaan besar yang utang terlalu banyak. Mereka dihentikan transaksinya buat import dan lain-lain, sehingga justru usaha kecil menengah malah hidup gitu. Nah, hari ini rakyat biasa karena kerjaan aja susah. Yang kedua, pemerintah kerjanya hanya naikin harga-harga, tidak mampu mengendalikan harga. Misalnya minyak goreng udah berapa bulan ini, ya kan, naikin tarif listrik, BBM kemungkinan, dan naikin pajak-pajak. Ya, jadi buat rakyat itu semakin susah karena uang juga disedot, peredarannya jauh berkurang untuk bayar hutang. Nah, yang kedua, negara sendiri kesulitan likuiditas. THR dicicil dan dibayar sebelum Lebaran, bahkan setelah Lebaran. Kenapa? Karena pengelolaan keuangan negaranya ugal-ugalan. Istilahnya kalau ekonomi rumah tangga, penerimaan kurang, maka pengeluaran kita juga harus kurangi. Tapi ini enggak. Penerimaan berkurang, ekonomi di seluruh dunia lagi masalah, ini malah pengeluaran terus jor-joran. Tetap aja mau proyek, termasuk ibu kota baru. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan negara yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, mohon maaf, pemerintah hari ini dianggap di luar negeri sebagai pemerintah yang sangat pro Beijing. Ya, jadi otoriter, pro Beijing, dan nggak mampu mengurus kebutuhan pokok rakyat. Nah, ketiga faktor ini mengakibatkan rakyat dan banyak orang di Indonesia ingin perubahan secepat mungkin. Tentu ada pertanyaan, loh, bukannya kalau Jokowi mundur atau dimundurkan, makin rusak, ekonomi makin hancur, dan sebagainya. Kami ingin mengatakan bahwa anggapan itu tidak benar. Yang terjadi justru sebaliknya. Kalau Jokowi mundur, maka perpecahan di antara kita akan jauh berkurang, karena selama ini perpecahan itu disponsori oleh buzzer rupiah dan influencer rupiah yang berbayar, yang terus aja kocok-kocok umat Islam dengan isu Islamophobia. Memang itu sukses untuk mengalihkan isu rakyat kita ketimbang membahas masalah yang konkret yang dihadapinya, dia malah sibuk ngurusin agama melulu. Ya kan, isu agama terus. Nah, kalau Jokowi tidak berkuasa lagi, maka
nggak akan ada lagi buzzer rupiah, influencer rupiah berbayar ini. Kita kembali ke kehidupan normal. Karena kita kan sebetulnya sejak zaman Gus Dur udah nggak mempersoalkan lagi soal agama, suku, warna kulit. Ya, bahkan kawan-kawan Tionghoa Indonesia itu udah dianggap sebagai suku, salah satu suku aja di Indonesia yang penting setia sama Republik Indonesia. Nah, tetapi sejak pemerintahan Jokowi, ini bangsa kita diaduk-aduk lagi soal agama terutama, soal suku kadang-kadang, dan seterusnya. Nah, yang kedua, pemerintahan setelah Jokowi akan lebih tegas dalam memberantas korupsi, memberantas KKN. Ya, tidak seperti hari ini di mana KKN itu meluas, anak pejabat, ya beberapa kan lebih gawat dibandingin zaman Pak Harto. Yang kedua, pemerintahan pasca Jokowi bisa memenuhi tuntutan rakyat dan mahasiswa untuk menurunkan harga kebutuhan pokok. Pemerintah pasca Jokowi akan bisa menurunkan harga minyak goreng normal ya di bawah 14.000. Tidak seperti pemerintah hari ini yang urusan minyak goreng aja kagak becus. Yang kedua, pemerintahan pasca Jokowi akan menurunkan tarif listrik ke tarif 2 tahun yang lalu. Ya, karena belakangan naik terus sehingga rakyat betul-betul kesulitan. Jadi kita akan turunkan sehingga tarif listrik itu jauh lebih murah dari hari ini dan akibatnya rakyat bisa punya uang sisa di kantongnya. Yang ketiga, pemerintahan pasca Jokowi akan mensubsidi LPG 3 kg sehingga rakyat biasa yang jual gorengan bisa lebih murah, bisa lebih menguntungkan. Ini akan luar biasa dampaknya. Ibu-ibu, mama, rakyat biasa akan sangat bahagia karena harga-harga kebutuhan pokok akan turun, dia pun bisa nabung, bisa mengeluarkan lebih banyak pengeluaran untuk pendidikan anak-anaknya. Nah, yang terakhir, pemerintahan pasca Jokowi akan menyiapkan pemilu yang adil, pemilu yang dipercaya, dan pemilu yang lebih murah. Belajar dari pengalaman sukses pemilu tahun 1999 zaman Pak Habibie. Kalau kita ingat, Pak Habibie harusnya meneruskan sisa jabatan Pak Harto, baru akan berakhir pada tahun 2003. Tapi Pak Habibie merasa bahwa legitimasi dia dipertanyakan, yang demo dan kritik banyak sekali. Akhirnya dia percepat pemilu menjadi tahun 99 supaya dapat legitimasi yang lebih besar. Ternyata tidak. Akhirnya Pak Habibie mengundurkan diri. Nah, pemilu tahun 99 itu hanya biayanya 1,2 triliun. Termasuk pemilu yang berhasil dengan kecurangan yang kecil. Kenapa? Karena anggota KPU-nya merupakan wakil dari partai-partai. Sehingga mereka saling mengawasi, saling ngintip, saling cek. Ada apa yang disebut sebagai internal self-control dari masing-masing anggota partai. Ketuanya tokoh yang independen, yang punya leadership seperti Pak Houdini pada waktu itu. Nah, hasilnya pemilu yang fair, murah. Nah, hari ini pemerintah ini merancang pemilu dengan biaya
total 110 triliun. Belum untuk badan-badan negara seperti kepolisian dan lain-lain. Bisa-bisa lebih banyak dari itu. Dan tidak ada perbaikan dibandingkan tahun 2019 di mana banyak sekali kecurangan, banyak sekali keanehan yang harusnya diperbaiki. Nah, kami yakin pemerintahan pasca Jokowi itu akan memperbaiki pemilu menjadi lebih adil, lebih terpercaya dengan biaya jauh lebih murah. Karena hari ini seharusnya kan data dari TPS jumlahnya 88.000 bisa langsung kok ya kan ditransfer ke KPU pusat komputernya. Nggak perlu lagi harus dikirim ke kecamatan, kabupaten, ibu kota provinsi, di mana kecurangan itu justru terjadi. Diganti kotaknya, diganti surat suaranya. Ini yang di tengah rantai yang di tengah ini kita hapus supaya kecurangannya hilang sehingga bisa langsung dan nggak perlu pakai saksi-saksi berbayar. Ya, saksinya cukup di TPS, wakil dari partai-partai sama rakyat gitu loh. Dokumen aslinya langsung dikopi, dikirimin ke online ke KPU dan ke partai-partai. Nah, cara ini akan jauh lebih murah, akan menghasilkan pemilu yang lebih bersih dan terpercaya daripada yang dirancang hari ini oleh pemerintahan Jokowi. Jadi kalau saya boleh simpulkan, akankah Indonesia lebih baik pasca Jokowi? Pasti Indonesia akan lebih damai, akan lebih rukun, ya, karena tidak ada lagi buzzer rupiah, influencer rupiah yang berbayar. Yang kedua, ekonomi juga pemerintah pasca Jokowi akan mampu menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Dan yang ketiga, mempersiapkan pemilihan presiden 6 bulan kemudian yang betul-betul fair dan adil dan betul-betul tanpa threshold, zero. Dan yang kedua, pemilihan presiden dulu karena kita itu harusnya betul-betul presidential, bukan parlementer.